tahun baru. Bukan Selamat tahun baru juga buat keluarga kami yang ada dari Bunga, Bapak Siti. Selamat tahun baru, Ama. Selamat tahun baru juga buat anak kami adalah guru kami yang datang dari B2 dan Palembang. Kami tempat yang terpisah. Mudah-mudahan tahun ini sudah bisa satu tempat. Puji Tuhan, senang bersama dengan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, boleh kita bersama-sama merayakan tahun baru. Tahun ini adalah tahun yang kita nanti-nantikan. Yang kita nanti-nantikan sudah tiba, dan yang lama sudah berlalu, sungguhnya yang baru sudah datang. Itulah tahun baru. Doa dan harapan kita, hal-hal yang baru boleh Tuhan nyatakan, boleh Tuhan berikan di dalam keluarga kita, di dalam pribadi kita sehari-hari. Tuhan Yesus berkati kita semua. Baik Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi karena waktu kita sudah siang, tapi kita juga mulainya sudah siang ya. Jam 11:04 karena hujan. Mari kita buka kitab kita di dalam Filipi pasal 3. Saya sangat memberkati dengan firman ini, maka kembali saya ingin membagikan kepada kita dalam waktu yang masih ada. Dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Puji Tuhan, silakan dulu. Haleluya. Ada saatnya kita, saudara, merasa memiliki, tapi ada saatnya kita harus rela untuk melepaskan dan supaya kita dapat meraih apa yang akan kita capai berikutnya. Tahun 2023 sudah berlalu. Kita sudah masuk di tahun yang 2024. Jadi itu tahun yang Paulus katakan dalam ayat ini, saudara-saudara, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Apa yang dilupakan oleh Paulus? Dan yang juga saudara-saudara
mengikuti jejak daripada Rasul Paulus. Melupakan, memutuskan satu hubungan, memutuskan satu saudara ikatan dengan apa yang Paulus katakan di belakangku, yaitu cara hidup Paulus yang tidak berkenan kepada Tuhan, supaya tidak menjadi orang yang dapat mencapai apa yang menjadi tujuan daripada Tuhan. Saudara-saudara, yang baik dan yang jahat tidak bisa kita campur aduk. Kalau mau baik harus benar-benar baik. Tidak boleh setengah baik atau kelihatan baik padahal nggak baik. Jangan bilang nggak baik. Maka saudara-saudara, kita harus rela, kita harus mau melepaskan, melupakan, memisahkan. Kata melupakan di sini, saudara-saudara, berarti kita meninggalkan apa yang harus kita tinggalkan. Segala sesuatu yang tidak baik di tahun 2020 tinggal. Lalu kita saudara-saudara seperti Paulus mengarahkan pandangan kita, pikiran kita di tahun 2024. Jangan kita sudah hidup di tahun 2024, tetapi pola pikir kita, hati kita masih 2023. Itu namanya saudara-saudara, kita mau dapat 2024, tapi kita tidak mau lepas yang 2023. Gak bisa. Jadi cara satu-satunya adalah harus melupakan. Nah, 1 tahun sudah sekarang kita membuka lembaran yang hidup yang saya percaya kita punya pengalaman hidup yang berbeda-beda. Pasti ada kegagalan, juga ada keberhasilan, ada kebaikan, tapi ada juga yang kurang baik. Ada yang menyenangkan Tuhan, tetapi ada juga yang kurang menyenangkan Tuhan, bahkan menyakitkan hati Tuhan. Mari kita coba lihat saudara di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Hidup yang baru di dalam Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang.
di dalam Kristus. Paulus katakan, saudara-saudara, ketika kita percaya kepada Yesus, kepada Kristus, maka hidup kita menjadi baru. Dengan kelahiran Kristus, kedatangan Kristus dalam hidup kita, maka yang lama, karakter yang lama, kepercayaan yang lama, hidup yang lama, perbuatan yang lama berlalu seiring dengan datangnya hidup yang baru. Yang baru, Tuhan memberikan hal-hal yang baru kepada orang-orang yang hidup baru atau lahir baru. Mari kita lihat, saudara, ini dijelaskan dalam Matius pasal 9 ayat 17. Matius pasal yang ke-9 ayat 17. Haleluya. Apa yang Tuhan Yesus katakan di sana? Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Katakan amin, saudara. Perhatikan di sini. Tuhan memberikan hal-hal yang baru kepada orang yang lahir baru. Tuhan memberikan hal-hal yang baik kepada orang yang baik. Dia buat perumpamaan begini. Anggur yang baru ditempatkan di dalam kantong yang baru. Gak ada orang yang mengatakan, saudara, yang menempatkan anggur yang baru di kantong yang sudah tua. Sebab kalau demikian, maka Yesus dengan jelas berkata, anggur itu akan mengoyak kantong yang lama itu. Maka kedua-duanya akan hancur, tidak berguna dan sia-sia. Hidup kita ini, saudara-saudara, adalah wadah, tempat, bejana yang akan diisi oleh Tuhan. Bayangkan hidupmu adalah seperti wadah. Tuhan akan berikan hal-hal yang baru. Dan jelas Tuhan katakan, Tuhan akan beri kepada orang-orang yang hidup baru. Kantong yang lama dengan kantong yang baru. Apa yang Tuhan Yesus maksud di sini? Hidup lama dan hidup yang pola pikir yang lama dengan pola pikir yang baru. Mau dipakai Tuhan? Mau diberkati Tuhan dengan hal-hal yang baru? Hal-hal yang baru datangnya dari Tuhan.
dan Tuhan berikan kepada orang-orang yang hilang. Karena yang lama tidak layak diisi dengan yang baru. Karena kantong yang lama itu tidak sanggup menerima anggur baru. Dengar ini saudara. Kantong yang lama tidak akan sanggup menampung anggur yang baru. Cara hidup yang lama, saudara-saudara, tidak akan sanggup menerima hal-hal yang baru dari Tuhan. Saya mau katakan begini, kalau kita masih cara berpikir kita adalah cara berpikir dunia, Tuhan tidak akan berikan kita hal-hal baru. Gak layak dalam pekerjaan Tuhan, dalam perwaduan daripada Tuhan. Maka kita harus berubah. Amin. Hidup kita ini tidak bisa tambal sulam, saudara. Harus diubah. Maka dikatakan dalam ayat ini, saudara, hanya Yesus yang bisa mengubah. Sebab dia kata, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Kiranya di tahun 2024 ini bukan saja tahunnya yang baru, tetapi hidup kita menjadi baru. Amin. Amen. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Kolose pasal yang keempat ayat 1 ayatnya yang ke-6. Kolose pasal yang keempat ayat yang ke-6. Haleluya. Ini saudara yang harus kita lakukan di tahun 2024 ini supaya kita berkenan kepada Tuhan. Kita baca satu ayat yang ke-6, 1, 2, 3. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Ayat 5, saudara. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Paulus katakan kepada jemaat Kolose, hiduplah dengan penuh hikmat, serta pergunakanlah waktu yang ada. Pergunakanlah waktu yang ada. Mari kita coba lihat lagi saudara di dalam Mazmur 90 ayat 12. Mazmur pasal yang ke-90 ayat yang ke-12. Kita baca 1-2 ya. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedunia, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sebagai orang yang hidup baru, yang akan menerima hal-hal yang baru, pewaduan yang baru, berkat-berkat baru dari Tuhan, maka saudara-saudara kita diajak oleh Paulus, pergunakan waktu yang ada. Hiduplah dengan penuh hikmat, hiduplah dengan bijaksana berkaitan dengan waktu. Mazmur katakan,
Saudara-saudara, tanpa terasa kita sudah sampai di tahun 2020. Apa yang kita sudah di tahun 2023? Entah sudah berapa kali kita saudara melewati tahun demi tahun. Mungkin di antara kita sudah ada yang mendekati 70 tahun. Artinya sudah lebih banyak waktu yang kita jalani. Mazmur katakan saudara, bagaimana supaya setiap waktu yang kita miliki tidak berlalu dengan begitu saja. Tetapi bagaimana waktu yang kita lalui itu saudara dapat kita manfaatkan untuk lebih baik dan lebih baik. Sebab dia berkata sampai hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Setiap jam, hari, minggu, bahkan tahun akan terus saudara datang pada kita dan segera akan berakhir. Sebagai anak Tuhan, perhatikan bahwa waktu yang kita lalui kita pergunakan dengan baik. Orang bijak berkata begini, bukan pada umur yang panjang, tetapi bagaimana waktu yang kita miliki atau hidup kita dapat bermanfaat, dapat berdampak yang baik bagi banyak. Bapak Ibu saudara-saudaraku, biarlah firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Aku melupakan apa yang di belakangku, cara hidupku yang lama, untuk masuk di dalam tahun 2024, masuk dalam tahun-tahun yang baru dan hal-hal yang baru, berkat-berkat Tuhan yang baru terjadi dan digenapi di dalam hidup. Ini yang menjadi doa kita sekarang. Haleluya. Biar firman Tuhan yang boleh saya sampaikan kepada kita menjadi renungan kita di tahun yang baru ini. Kita jalani, saudara-saudara, jadilah manusia yang lahir baru, yang hidup baru, yang dibaharui di dalam Kristus Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bangkit.